Selamat malam, saya Rizka Indah. Pemirsa kembali hadir lagi ke hadapan Anda dalam Talk to iNews. Dan seperti biasa kami akan mengawali dengan informasi terbaru yang terjadi sepanjang hari ini di program Talk to iNews. Dan pemirsa, kita langsung awali saja informasi pertama dari Bengkulu terkait dengan Pengadilan Negeri Curup Rejang Lebong Bengkulu yang memutuskan vonis terhadap 7 orang pelaku pemerkosa Yuyun hari ini. Sidang digelar secara terbuka di ruang sidang anak. Majelis hakim pun sudah menyiapkan berkas sebanyak 200 lembar untuk menjatuhkan vonis terhadap 7 pelaku lainnya yang masih di bawah umur. Pagi tadi tidak ada pengamanan dan persiapan yang berarti di sekitar kantor Pengadilan Negeri Curup Rejang Lebong Bengkulu. Majelis hakim telah menyiapkan surat dakwaan setebal 200 halaman lebih dalam memutus perkara ini. Suasana sidang putusan 7 tersangka berjalan tenang. Puluhan warga dan aktivis perempuan juga ingin menyaksikan jalannya sidang ini. Keluarga 7 tersangka tersebut juga memadati ruang sidang anak di PN Curup. Namun pihak kepolisian melakukan pengamanan ekstra ketat. Majelis hakim memutus vonis 10 tahun terhadap 7 pelaku pemerkosa dan pembunuh YN. Ketujuh pelaku itu berstatus di bawah umur. Sidang yang dipimpin oleh Hakim Neni Farida memutuskan 7 pelaku dengan 10 tahun penjara ditambah 6 bulan latihan kerja. Keputusan hakim tersebut harus tetap dihargai meski terlihat tidak adil bagi keluarga korban. Dari Bengkulu, Deki Yuza, MNC Media, melaporkan. Ya, Indonesia darurat kekerasan seksual. Presiden Joko Widodo pemirsa siang tadi menggelar rapat terbatas di Istana Negara bersama sejumlah menteri. Dan Presiden juga meminta setiap anak Indonesia berhak untuk mendapatkan perlindungan dari negara yang optimal. Jakarta, Presiden mengumpulkan sejumlah kementerian guna menyikapi kasus kekerasan seksual pada anak. Presiden meminta agar kasus kekerasan pada anak ini diselesaikan dengan kerjasama lintas kementerian. Tak hanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Presiden juga meminta kepolisian mengusut tuntas kasus kekerasan pada anak. Selain revisi undang-undang, pemerintah pun tengah menyiapkan sejumlah keputusan yang tepat guna menghasilkan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual. Kalau kita melihat angka-angka dan peristiwa-peristiwanya itu semakin hari semakin sangat mengkhawatirkan. Agar Menko mengkoordinasi ini agar ada sebuah keputusan yang betul-betul menjadikan efek jera bagi pelaku-pelaku dan bisa menghilangkan keinginan-keinginan calon-calon pelaku yang lain. Ya, selanjutnya kita menuju ke Tangerang. Pemirsa, warga bentrok dengan aparat kepolisian tepat berada di jalan pintu masuk perumahan warga. Pasalnya saat ini warga di kawasan Dadap, Tangerang, Banten pun menolak adanya penggusuran yang berada di Kampung Nelayan. Saat sedang apel, warga Dadap pun menyerang anggota TNI Polri dan pihak petugas pun juga langsung memberikan perlawanan. Ribuan warga Dadap sejak pagi pemirsa sudah menutup akses jalan menuju Kampung Baru Dadap atau akses rumah para warga nelayan Dadap tersebut. Aksi penolakan warga pun diwarnai dengan aksi warga menyerang petugas gabungan dengan menggunakan batu dan kayu. Aksi ini dipicu lantaran pemerintah juga akan menggusur rumah-rumah yang ada di perkampungan Dadap. Warga pun melengkapi diri dengan senjata tajam, batu maupun kayu untuk menghadang aparat kepolisian dan Pol PP untuk memasuki wilayah perkampungan mereka. Dalam bentrokan ini, 2 anggota polisi yang mengalami luka akibat lemparan batu dilarikan ke rumah sakit. Rencananya, hari ini pihak pemerintah Kabupaten Tangerang akan melayangkan surat peringatan kedua ke lokalisasi kampung Dadap tersebut. Dan hingga berita ini diturunkan pun, suasana di TKP masih memanas.
Kita kembali ke Jakarta, pemirsa. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menjalani pemeriksaan di kantor KPK Kuningan, Jakarta Selatan atas kasus dugaan suap pembahasan Raperda terkait dengan reklamasi Teluk Jakarta. Setelah menjalani pemeriksaan selama lebih dari 6 jam, sore tadi Ahok akhirnya keluar dari gedung KPK. Di hadapan awak media, Ahok mengaku masih berstatus sebagai saksi. Ahok menjadi saksi dalam kasus yang menjerat Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi serta Direktur PT Agung Podomoro Land Arisman Wijaya. Pemeriksaan di KPK siang tadi merupakan pemeriksaan kedua bagi Ahok dalam kasus suap reklamasi. KPK telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Ya, selanjutnya pemirsa, Talk 2 News masih akan kembali ke hadapan Anda terkait dengan perbincangan jelang hukuman mati atau eksekusi mati, menguji konsistensi hukuman mati. Sesaat lagi.